आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi yang sangat cerah kita dipertemukan lagi oleh Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menambah kebaikan, menambah kebahagiaan, menambah ilmu, dan yang pastinya menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenankan pada pagi hari ini kami berdua, saya Lili Fauzia, kali ini bersama Bu Hidayah. Kebetulan kami berdua adalah penyuluh agama dari KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi di podcast kesayangan kita, yaitu podcast Suara Dakwah Penyuluh Agama Kabupaten Sidoarjo, yakni berkhidmat untuk umat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah bersama dengan kita pada pagi hari ini, yaitu tadi kita sudah sapa, kita sapa kembali. Assalamualaikum Bu Hida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Hida ini senior kami ya, senior kita semuanya di Penyuluh Agama Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan membahas ilmu yang sangat penting sekali, yaitu tentang perawatan jenazah bagi wanita. Dan alhamdulillah kita sangat memiliki momen ini sangat berharga, karena yang akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah senior dalam hal ini, dalam bidang penyuluhan ke perawatan jenazah, sekaligus beliau juga sebagai pengalamannya sudah banyak sekali dalam bidang perawatan jenazah gitu ya. Alhamdulillah. Bu Hida baik? Alhamdulillah. Boleh baik juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Hida, kita mau menimba ilmu ini ya, yang insya Allah kita tentang perawatan jenazah khususnya wanita. Ya. Ada beberapa tema Bu Hida yang mau saya ajukan, yaitu yang pertama tentang problematika perawatan bagi jenazah wanita. Kemudian yang kedua, sebagai seorang yang sudah istilahnya memiliki banyak pengalaman di perawatan jenazah wanita, apa yang paling berkesan selama melakukan perawatan jenazah wanita itu, gitu ya Bu Hida. Insya Allah tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita tanyakan kepada beliau. Monggo Bu Hida. Yang pertama tadi, apa problematikanya? Problematika ketika kita melakukan perawatan jenazah wanita. Terima kasih Bu Lili. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali saya berada di tengah-tengah Anda semuanya di acara podcast Suara Dakwah Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya dan Bu Lili, insya Allah alhamdulillah kita berdua akan menemani pemirsa semuanya. Dan pada kesempatan ini yang disampaikan oleh Bu Lili tadi tentang masalah problematika problematika perawatan jenazah wanita itu bagaimana. Para pemirsa, dari sekian sekian lama yang sudah pernah saya alami ketika melakukan perawatan jenazah, ada beberapa memang problematika yang saya hadapi di masyarakat ya. Pada umumnya mereka para audien, para peserta pengikut pelatihan itu rata-rata mereka
merasa tidak berani melakukan perawatan jenazah itu, Bu Lili. Karena apa? Karena kurangnya pengalaman, mungkin ya, kurang pengalaman, tentunya kurang pengetahuan juga seperti itu. Iya. Karena di kalangan masyarakat yang dianggap bisa melakukan perawatan jenazah itu hanyalah Bu Mudin, Pak Mudin, itu saja ya. Jadi mereka menganggap sudah ada Pak Mudin atau Bu Mudin, untuk apa kita ikut-ikut cawe-cawe gitu kan. Jadi mereka yang penting kita bisa membayar atau bisa memberikan sesuatu kepada mereka sebagai imbalannya begitu. Padahal sebenarnya seharusnya ya seyogianya yang berhak mengurusi jenazah adalah keluarga. Justru keluarganya. Kalau jenazahnya wanita, tentunya yang keluarga wanita itulah, entah anaknya yang perempuan atau saudara kandungnya si orang yang meninggal ini ya. Seandainya yang meninggal itu adalah ibu dari anak tersebut. Jadi memang yang berhak merawat jenazah ini perlu saya sampaikan juga ya. Yang perlu merawat jenazah ini kan yang berhak adalah keluarganya ya, keluarganya dari si mayat tersebut. Apabila keluarganya tidak sanggup, baru dilimpahkan ke orang lain, tetapi yang sejenis tentunya ya. Kalau yang meninggal laki-laki, tentunya harus orang laki-laki lagi yang memandikan atau merawatnya. Kalau jenazah itu perempuan, ya harus perempuan juga. Nah, yang terjadi di masyarakat memang seperti itu, Bu Lili. Jadi karena ketidaktahuan mereka bagaimana cara merawat jenazah itu, sehingga mereka enggan untuk bisa ikut berbaur ya, untuk ikut berbaur pada saat memandikan atau merawat jenazah. Oleh karena itu dalam setiap pelatihan-pelatihan itu sering kami sampaikan kepada audien atau kepada para peserta yang ikut pelatihan itu untuk berani mencoba ya, berani mencoba untuk mereka mau melakukan, paling tidak mereka ikut berbaur lah, seperti apa sih cara memandikan atau merawat jenazah itu ya. Merawat jenazah itu kan mulai memandikan dan mengkafani terutama itu ya. Karena dua hal itu memang harus betul-betul siap, siap secara mental ya. Karena tidak semua orang ketika bertemu dengan jenazah itu berani ya. Mereka pada dasarnya takut dihantui, takut terbayang-bayang di mimpi seperti itu ya. Padahal kalau seseorang sudah meninggal itu kan sudah ada di alam lain. Kalau toh mungkin pada ketika dia ada mendengar sesuatu di malam hari atau di siang bolong saat sendirian glodak atau apa, itu tentu bukan dari jenazah yang meninggal tadi. Iya, jadi itu hanya apa ya, suara-suara yang mungkin kebetulan ada, entah kesenggol sesuatu atau apa gitu kan. Jadi memang intinya problematika yang ditemukan itu seperti itu. Karena sekali lagi mereka beranggapan bahwa yang berhak memandikan itu ya udah ada Bu Mudin, Pak Mudin, akhirnya ya sudah, aku nggak usah. Apalagi mereka biasanya keluarga yang ditinggalkan itu kan memang dalam kondisi suasana yang berduka ya. Akhirnya mereka hanya menangis, meratap dan sebagainya karena kepergian orang yang mereka cintai, yang mereka kasihi, tentunya seperti itu. Tapi alangkah baiknya ketika salah seorang di antara keluarga kita ada yang meninggal, kita ikut berbaur untuk sebagai penghormatan terakhir kita, sebagai rasa empati terakhir kita kepada si jenazah untuk bisa melakukan perawatannya tersebut. Itu memberikan penghormatan terbaik, istilahnya yang terakhir kali kepada yang meninggal. Tapi memang benar ya Bu Ida, berdasarkan mungkin pengalaman pribadi saya juga ya. Jadi kalau kita tidak pernah terjun langsung, berapa kali pun kita mengikuti pelatihan itu tidak ada efeknya. Tapi ketika kita tidak ketika ada jenazah itu kan, kita yang pertama yang bisa kita lakukan ibu-ibu itu yaitu memandikan ya Bu, memandikan kemudian mengkafani. Oke lah, kita tidak terjun langsung, tapi kita hadir di situ, ikut membantu yang kecil-kecil, seperti menyiapkan perlengkapan mandinya dan sebagainya ya. Kemudian tahu bagaimana dalam praktek itu kemarin kita diajari begini. Tapi kalau kita
tidak ada dipupus kembali kita gitu. Kapan lagi kamu bisa? Kapan lagi kamu bisa bermanfaat gitu ya? Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Bu Hida tadi. Memang benar. Kita harus mau mencoba. Harus mau mencoba. Yang pertama yaitu mungkin Ibu Hida, kalau kita belum pernah ikut pelatihan, takut salah. Nah, berarti wajib ikut pelatihan. Biar juga tidak salah, karena urusan memandikan jenazah, mengkafani itu merupakan sesuatu yang syariatnya harus benar. Jadi harus tahu ilmunya juga. Ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, kita terapkan. Jangan hanya ilmu ini hanya sebagai pengetahuan saja dan mendapat sertifikat, tidak seperti itu, tapi praktekkan langsung di masyarakat. Terutama kalau ada orang tua kita yang yang meninggal gitu. Benar-benar sekali clear disampaikan oleh Ibu tadi. Oke, Allah, berarti tambah ilmu ya. Harus tambah ilmu dan harus tambah penerapan. Biar pengalaman. Karena sekali mencoba, insya Allah terus ingin mencoba. Dan ingin menjadi lebih baik lagi. Betul. Alhamdulillah, benar sekali. Bu Ida, alhamdulillah. Terus yang kedua ini, kalau kita lihat di masyarakat ya Bu, memang ada beda ya. Kalau bapak-bapak dengan ibu-ibu itu, mungkin bapak-bapak kan memang katanya psikolog ya, Bu Dr. Aisyah Dahlan gitu ya. Kalau bapak-bapak itu komunikasinya tidak sebanyak wanita. Nah, kadang ibu-ibu itu komunikasinya ada saja bahan untuk berkomunikasi. Nah, itu gimana itu Bu? Kalau mungkin perawatan jenazah kalau dilakukan oleh bapak-bapak selesai ya sudah selesai. Tapi bagi ibu-ibu kadang itu ini Bu, oh itu jenazahnya kok punggungnya lubang, kok ada ininya, itu kalau yang dilakukan ibu-ibu itu loh Bu. Nah, seperti itu yang ada di masyarakat. Nah, dalam hal ini apa pengalaman Bu Hida yang paling berkesan ketika melakukan perawatan jenazah ataupun ketika melakukan pelatihan gitu. Gimana Bu Hida? Terima kasih Bu Lili. Di antara syarat untuk seseorang bisa merawat jenazah itu diantaranya adalah ya sejenis tadi ya, dan juga yang kedua adalah menjaga kerahasiaan. Nah, ini juga perlu dipegang oleh seorang perawat jenazah. Jadi ketika ada seorang jenazah yang mungkin ada hal-hal lain yang ada di badannya yang nyeleneh barangkali ya, tidak sama dengan wanita pada umumnya atau tidak sama dengan manusia pada umumnya. Nah, si perawat jenazah ini memang diharuskan mampu menjaga rahasia. Di antaranya dia mampu menjaga rahasia sehingga apa yang dia lihat dan apa yang dia temukan pada saat merawat jenazah itu betul-betul memang harus di-keep ya, harus dirahasiakan betul, jangan sampai diumbar ke halayak atau ke orang lain. Karena sebagaimana kita sendiri, kita sebagai orang yang mungkin memiliki sesuatu yang kekurangan ya dalam diri kita, tentunya kekurangan itu kan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, demikian juga dengan halnya si jenazah ini. Jadi apapun yang ada di jenazah itu, sesuatu yang mungkin nyeleneh atau aneh dan sebagainya, seyogianya si perawat jenazah itu untuk tidak menceritakan kepada orang lain ya. Jadi harus bisa menjaga kerahasiaannya si jenazah tadi. Namun demikian perlu saya sampaikan juga, memang ketika seseorang merawat jenazah itu, orang yang meninggal itu kan berbeda-beda, bermacam-macam ya, begitu keadaannya ya. Ada yang ketika dirawat atau dimandikan itu kotorannya tuh nggak pernah berhenti ya, nggak pernah berhenti, baik kotoran di depan maupun di belakang, di lubang di depan maupun lubang belakang maksudnya. Ada yang karena suatu penyakit yang lama dan sebagainya, atau dia mungkin punya penyakit dalam ya, sehingga kan waktu itu harus memakai selang di hidung. Nah, pada saat itu juga
ketika dirawat juga darahnya tidak mau berhenti, Bu Lili, sama ya. Jadi apapun keadaannya tetap kita harus merahasiakan ini dia diri siapapun ya, jangan menyebut si jenazah A ternyata tadi yang waktu saya mandikan ternyata begini. Ya, betul. Tapi memang kita waktu saya pelatihan itu ya saya sampaikan kondisi seseorang meninggal itu tentu berbeda-beda, dan itu jangan kaget ya, barangkali pada saat memandikan itu begitu baru memandikan ternyata dia menemukan itu ternyata banyak darah atau banyak kotoran yang keluar tidak bisa dibersihkan. Dia kaget, akhirnya bergidik dan akhirnya kabur makanya. Padahal di pelatihan padahal seperti itu. Betul ya. Padahal ketika di pelatihan kita harus kita sampaikan bahwa ketika kita memandikan ya harus siap ya. Ternyata dia kabur ketika melihat banyak darah atau melihat banyak kotoran pada saat itu. Nah, di sini memang perlu keterampilan khusus dari si perawat jenazah itu, Bu Lili. Ketika dia menemukan sesuatu yang mungkin di luar dugaan ya, karena dia mungkin mengira ketika memandikan itu jenazah itu ya baik-baik saja, tidak mungkin ada kotoran yang aneh. Udah mati masa masih mengeluarkan kotoran, barangkali seperti itu ya. Tapi faktanya di lapangan ketika yang saya temukan itu ya ada beberapa seperti itu, karena memang ketika merawat jenazah itu kan untuk jenazah wanita ini memang harus ditutup ya Bu Lili ya, separuh badan dari dada sampai ke lutut itu harus tertutup. Jadi ketika membersihkan, menggosok dan menyabuni pun harus dalam kondisi tertutup. Jadi tidak dibuka telanjang bulat seperti itu. Sekalipun mungkin kita betul-betul ingin membersihkan kotorannya sampai tuntas ya, sampai bersih. Tetapi kalau memang kotorannya itu tidak mampu dihentikan, sementara kita sudah memandikan 1 kali atau 3 kali ya, karena memandikan jenazah itu kan wajibnya 1 kali dan disunahkan mengulanginya dengan bilangan ganjil dengan 3 kali, 5 kali, 7 kali. Tetapi kan kalau kita terus-menerus memandikan nggak ada selesai-selesainya, sementara kotorannya itu keluar terus barangkali seperti itu. Jadi di situ memang butuh keterampilan dari si perawat jenazah bagaimana cara menanggulangi problem yang ada pada saat itu ketika di dalam memandikan itu ternyata menemukan hal seperti itu. Ini ya Bu, tugas seorang perawat jenazah itu memang berat sekali ya Bu ya. Kalau tidak betul-betul kita niatkan karena Allah ya akan susah. Tapi kalau kita sudah niat betul karena Allah, ya pasti Allah pun akan memberi kemudahan. Karena Allah pun menjanjikan pahala yang luar biasa gitu ya. Karena beratnya itu sampai dijanjikan Allah 2 gunung. Pahalanya semisal 2 gunung. Subhanallah. Oke Bu Ida, menarik sekali ya perbincangan kita. Insya Allah kalau waktunya panjang kita mungkin bisa lebih banyak lagi. Cuman ini karena waktu yang terbatas, di akhir ini statement apa Bu bagi kita kaum wanita ketika ada jenazah, kita menghadapi ada saudara, keluarga atau mungkin teman yang posisinya kita ada di situ. Nah ini apa Bu Ida yang bisa kita lakukan yang terbaik gitu lah. Yang jelas mungkin kita ajak baik-baik keluarganya untuk ikut berbaur dalam memandikan. Ayo kita mandikan ini ibu, kan kadang-kadang yang meninggal itu ibunya dari anak tersebut. Mari kita mandikan ibu, dan ini merupakan yang terakhir kali sebagai penghormatan, sebagai rasa cinta dari seorang anak, sebagai rasa bakti dari anak ke orang tua. Mari kita ikut memandikan. Kalau toh mungkin dia belum berani, ya tetap kita kasih support ya, kita kasih semangat. Ayo nanti saya yang membimbing ya, kamu hanya ikut di dalamnya, hanya ikut membantu, paling tidak memberikan handuk atau menyiramkan dan sebagainya. Jadi bukan yang beratnya gitu lah, biar yang beratnya saya, pokoknya kan yang membersihkan dan sebagainya. Paling tidak anak itu mau hadir di ruang memandikan tersebut dan menyaksikan untuk
terakhir kalinya ketika orang tuanya atau ibunya dimandikan. Dan pastinya Bu Ida dari situ Iya. ada pengalaman spiritual yang luar biasa, Luar biasa. ketika keluarga itu bisa ikut Bisa turut ikut. serta di situ. Betul, iya. Alhamdulillah, Alamin. Banyak sekali ilmunya, meskipun waktu terbatas, tapi insya Allah lain waktu kita akan bahas kembali Lagi, betul. itu di materi-materi yang selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan yang sebentar ini, yang sedikit ini menjadi ilmu yang manfaat. Amin, amin. Ya